Kita jumpa lagi di struktur dan fungsi tumbuhan bagian yang kedua. Kali ini kita akan membahas struktur organ tambahan tumbuhan. Untuk Anda, anak-anak kelas 8 SMP. Mari kita mulai. Ya, saya sajikan lagi gambar ini yang sudah pernah kamu lihat ya di materi sebelumnya. Menurutmu, dari struktur tumbuhan ini, manakah yang disebut dengan organ tambahan tumbuhan? Organ tambahan tumbuhan berarti ya, bisa jadi tidak dimiliki oleh semua tumbuhan ya. Organ-organ itu adalah bunga, buah, dan biji. Betul, bunga, buah, dan biji. Mari kita bahas satu persatu. Pertama adalah struktur bunga. Bunga apa ini? Betul, bunga kembang sepatu. Bunga kembang sepatu saya ambil contoh karena dari strukturnya sangat jelas untuk dilihat mana bagian-bagiannya. Kita beralih ke gambar ilustrasi ini anak-anak. Struktur bunga lengkap terdiri dari dua bagian besar, yaitu bagian steril dan bagian fertil. Bagian steril adalah bagian yang tidak berhubungan langsung dengan proses reproduksi nantinya ya. Ada tangkai bunga yang berfungsi untuk menopang bunga, kemudian dasar bunga, tempat melekatnya bagian-bagian bunga lainnya, kemudian ada kelopak bunga untuk melindungi bunga ketika dia kuncup, dan mahkota bunga yang berfungsi untuk perhiasan bunga. Karena fungsinya sebagai perhiasan, maka biasanya warna dari mahkota bunga ini menarik dan beragam. Berikutnya adalah bagian fertil. Bagian fertil adalah bagian yang berhubungan langsung dengan proses reproduksi atau perkembangbiakan. Ada dua, yaitu benang sari dan putik. Benang sari adalah alat kelamin jantan, di mana dia menyimpan serbuk sari, sel kelamin jantan, pada bagian kepala sari. Bisa dilihat ya di gambar itu. Kemudian ada bagian putik. Bagian putik adalah alat kelamin betina yang menyimpan bakal biji di dalamnya, dan di dalam bakal biji ada ovum yang nantinya akan dibuahi oleh serbuk sari. Oke, sekarang kita akan pelajari klasifikasi bunga. Bunga diklasifikasikan menurut bagian yang dimiliki, ada yang disebut dengan bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki semua bagian yang sudah kita bahas pada bagian sebelumnya tadi. Punya tangkai, punya dasar, punya kelopak, mahkota, kemudian benang sari, lalu putik. Sedangkan bunga tidak lengkap adalah ketika bunga itu tidak memiliki salah satu bagian dari itu. Mungkin ada yang tidak punya mahkota bunga, tetapi mahkota bunganya digantikan menjadi satu dengan kelopak bunga menjadi tenda bunga. Atau juga yang dia hanya punya putik tanpa punya benang sari. Sedangkan klasifikasi yang lain adalah bunga diklasifikasikan menurut keberadaan alat reproduksi. Ada bunga sempurna dan ada bunga tidak sempurna. Bunga sempurna adalah kalau di dalam satu bunga itu ada benang sari dan putik. Ya, sedangkan bunga tidak sempurna apabila di dalam satu bunga itu hanya memiliki satu alat kelamin. Entah itu putik saja atau itu benang sari saja. Demikian ya klasifikasi bunga. Baik, mari kita lihat apa hubungannya bunga dengan buah dan biji. Ketika proses fertilisasi terjadi, disitulah akan muncul biji dan muncul buah. Mari kita lihat di sini. Kita mulai dari gambar yang besar ini yang menggambarkan tentang putik dan benang sari. Serbuk sari yang dihasilkan oleh kepala sari akan masuk melalui kepala putik, kemudian di situ akan membuahi ovum, sel telur yang ada di dalam bakal biji. Dari fertilisasi itu, dari pembuahan itu, kemudian muncullah zigot dan embrio. Embrio ini tersimpan di dalam biji. Kemudian biji ini akan terlindungi dengan buah
di mana kita tahu bahwa buah adalah bagian dari tumbuhan untuk menyimpan cadangan makanannya. Jadi sangat-sangat terlindungi dengan baik. Kemudian kalau buah ini nanti sudah dinikmati oleh makhluk hidup lain, kemudian bijinya jatuh ke tanah atau jatuh ke lingkungan yang sangat memungkinkan dia untuk tumbuh, maka embrio yang ada di dalam biji ini akan bertunas, akan membentuk individu baru mulai dari akar, batang, daun, dan akhirnya menjadi individu dewasa. Nah, dari bunga bisa terbentuk buah dan biji. Mari kita lihat sekilas struktur buah. Buah pada umumnya punya kulit buah, jelas untuk melindungi bagian daging buah. Kemudian ada bagian daging buah yang berisi cadangan makanan berupa karbohidrat ya. Lalu ada bagian biji yang berisi embrio sebagai calon individu baru. Seperti apa sebenarnya biji yang biasanya kita abaikan ya, karena bentuknya kecil, kemudian tentu biji ini tidak bisa dimakan. Oke, kita lihat, saya sajikan dulu struktur biji yang pertama. Ini adalah biji monokotil. Kalau dipotong secara membujur, kita akan mendapati gambar seperti di bagian sebelah kanan. Bagian yang utama dari biji adalah ada di embrionya. Embrio di dalam biji itu terdiri atas radikula, hipokotil, dan epikotil. Inilah bagian yang nanti akan menjadi individu baru. Radikula akan tumbuh menjadi akar, kemudian hipokotil akan tumbuh menjadi batang, sedangkan epikotil akan tumbuh menjadi daun. Dalam masa dormansinya, di dalam biji terdapat endosperma dan ada juga kotiledon. Kalian lihat apakah ini ya kotiledon dan endosperma? Endosperma dan kotiledon adalah lapisan yang berisi cadangan makanan. Cadangan makanan untuk siapa? Cadangan makanan untuk embrio. Apabila nanti dalam proses perkecambahan di tempat yang baru, dia butuh cadangan makanan untuk bertumbuh. Karena apa? Karena embrio belum bisa mensintesa makanannya sendiri. Jelas ya, karena embrio belum punya daun. Maka untuk menumbuhkan dirinya menjadi akar, batang, dan daun muda, dia harus diberi pasokan cadangan makanan. Dan itu oleh endosperma atau kotiledon. Sekarang mari kita lihat struktur biji dikotil. Lebih jelas dan lebih sederhana ya. Ada epikotil, hipokotil, dan radikula. Ini adalah bagian dari embrio yang nantinya akan tumbuh menjadi individu baru. Kemudian kotiledon, ini juga menjadi cadangan makanan untuk embrio ketika nanti dia akan mengalami proses perkecambahan. Kalau saya sejajarkan begini, tentu Anda bisa melihat ya apa bedanya antara biji monokotil dan biji dikotil. Coba dilihat berkali-kali antara biji monokotil dan biji dikotil, apa yang berbeda? Betul, bagian cadangan makanannya. Kalau di biji dikotil didominasi oleh bagian kotiledon, sedangkan biji monokotil didominasi oleh bagian endosperma. Tidak masalah apakah di bagian biji dikotil tidak terdapat endosperma atau mungkin endospermanya sangat tipis, tetapi selama dia memiliki kotiledon atau cadangan makanan, biji tersebut siap untuk tumbuh. Ya, itu tadi struktur organ tambahan tumbuhan anak-anak. Kita akan berlanjut berikutnya ke struktur dan fungsi tumbuhan pada bagian yang ketiga, yaitu jaringan penyusun organ tumbuhan. Sampai jumpa di video berikutnya.